Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memutuskan yang Benar, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 56 dan 57. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, aku merasa ditegur dan diingatkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa engkau ini? Kok engkau sok tahu, sok hebat, dan sok pintar? Di berbagai belahan dunia terjadi berbagai bencana alam, kebakaran hutan, tanah longsor, banjir, polusi udara, gunung meletus, dan masih banyak yang lain lagi. Pemerintah berusaha menanggulanginya. Yang cukup fenomenal dan menjadi perhatian kita beberapa waktu yang lalu adalah polusi udara yang menyelimuti kota Jakarta dan sekitarnya. Bahkan Jakarta sempat disebut sebagai kota paling buruk udaranya. Lalu diupayakan cara menyiasatinya, mengurangi beredarnya kendaraan yang riwa-riwi di jalanan Jakarta, modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan, dan masih banyak yang lain. Mana yang efektif? Apa itu sudah tepat? Pertanyaannya, mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri yang benar? Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang tidak gegabah membuat keputusan, tidak gerusa-gerusu, kata Presiden Jokowi, bertindak bijaksana sebelum fatal akibat yang ditimbulkan oleh sikap keras kepala yang keliru diambil. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Kita dididik untuk menyikapi pengalaman dalam hidup ini dengan bijaksana, agar menghasilkan damai dan kesejahteraan. Memang benar bahwa kita bisa memperkirakan sesuatu yang akan terjadi dari tanda-tanda yang bisa kita amati. Kita bisa memprediksi bahwa hari ini akan hujan, atau akan terjadi angin badai, atau akan terjadi panas terik berkepanjangan. Namun, siapa yang dapat memastikan ramalan tersebut? Sandaran kita dan mindset kita semakin kesini semakin menjauh dari ketetapan Tuhan. Ada game yang kita tahu bahwa manusia merencanakan, tetapi Tuhanlah yang memutuskan. Apakah itu masih kita pegang? Saudara-saudari terkasih,
seorang filsuf dididik untuk menemukan kebenaran dan kebijaksanaan menurut analisis akal budinya. Dia merasa dirinya sebagai pemilik kebenaran dan yang tidak sejalan dengan buah pemikirannya dianggap salah. Tidak demikian dengan seorang yang hidupnya disandarkan pada cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Hidupnya tidak dikuasai oleh akal budinya, tetapi oleh hatinya yang mengasihi kehidupan. Kita ini diberikan oleh Tuhan akal budi dan kebebasan. Tujuannya untuk menguasai dunia ini, untuk memuliakan Allah dan menyelamatkan manusia, bukan untuk memperbudaknya. Maka Tuhan Yesus menghendaki kita untuk berhitung sungguh-sungguh agar tidak celaka karena salah mengambil sikap dalam hidup kita. Kalau kita punya dan diberkati Tuhan, baiklah kita berbagi dengan yang tidak punya. Kalau kita memiliki kesempatan untuk membantu mereka yang terpuruk, baiklah kita peduli kepada mereka. Seorang Kristen adalah orang yang tidak khawatir akan hari esoknya, sebab Tuhan diyakini pasti memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang dihadapinya. Cukuplah kesusahan sehari untuk sehari, sebab besok mempunyai persoalannya sendiri. Kita dididik untuk mendengarkan kehendak Tuhan dan menjadi orang yang hidupnya dibimbing oleh cinta kepadanya dan kepada sesama kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaannya ini. Mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Yang benar itu tentu saja sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat. Lebih daripada itu, yang benar itu adalah sesuatu yang dapat menuntun hati orang untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat. Yang benar di hadapan manusia belum tentu berkenan juga di hati Tuhan. Orang-orang Farisi membenarkan diri mereka di hadapan orang-orang yang melihat pamer kesalehan mereka, dan mereka sudah mendapat imbalannya. Tetapi orang yang takwa melakukan kebaikan, peduli kepada sesama, mengentaskan mereka dari keterpurukan dengan cinta Tuhan yang ada dalam hatinya. Yang baik dan yang benar bukan menurut pikirannya atau kata orang, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat memuliakan dan mengangkat derajat sesamanya. Saya tidak sedang membuatmu mengerti dengan otakmu, tetapi merasakan dan memahami dengan hatimu. Hidup dan mati seseorang ditentukan oleh kebenaran yang ditanamkan oleh Tuhan dalam hatinya. Kita tidak membutuhkan orang yang pintar saja, tetapi juga orang yang baik dan benar hatinya. Kita harus lebih mendengarkan Tuhan daripada mendengarkan pemikiran kita sendiri. Tuhan sudah mencintaimu, maka cara terbaik untuk membalasnya adalah mencintai Dia, juga sebagai Allah yang Maha Pengasih.
Apakah aku mengandalkan akal budiku atau menyandarkan diri pada cinta Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk selalu bertindak bijaksana. Bantulah kami untuk rendah hati dan semakin mencintai kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.